kita boleh. Barangkali ada komentar Pak Ketua. Aduh, ini kalau ditanya tentang Partai Berkarya bukan dominasi saya ini, ya kan? Tapi ya mungkin saya sedikit dan mengikuti terus tentang dinamika daripada Partai Berkarya, karena saya kan ketua umum dari Ormas Partai Berkarya. Ya, alhamdulillah ini Ormas kita Perisai Berkarya sudah 27 provinsi. 27 provinsi ini kita sudah bentuk, dan alhamdulillah ini seperti magnet kalau bicara ormas gitu. Jadi alhamdulillah di Ormas Perisai Berkarya yang dengan pembinanya juga Pak Tommy Soeharto, kami terus memberikan napas-napas untuk Partai Berkarya. Kalau Partai Berkarya tetap eksis dan satu komando dari Bapak Haji Utomo Mandala Putra. Itu yang menjadi harapan kita. Sekalipun baru-baru ini ada dualisme ini. Ya. Tanggapan Bapak selaku Ketua Perisai Berkarya. Ya. Jadi memang kisruh dari politik kekinian hari ini Partai Berkarya, kita sama-sama prihatin ya. Ini Partai Berkarya ini pecah dua. Ada kubu Tommy Soeharto dan kubu Muhdi PR. Di mana dulu adanya Munaslup, maka terpecahlah Partai Berkarya ini. Hari ini sedang proses di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Petun. Dan kemarin sudah ada putusan Petun bahwa Pak Tommy Soeharto yang menang dalam kasus perkara ini, dan tetap Partai Berkarya dinahkodai oleh Ketua Umumnya Bapak Tommy Soeharto. Tapi memang kan Petun ini dan Kementerian Hukum dan HAM memberikan masalah ini untuk bisa banding, silahkan gitu. Akhirnya kena banding kan dari pihak Muhdi PR, dan ini yang menjadi dilema kita sebagai kader Partai Berkarya. Terus perkara hukum tentunya butuh waktu, butuh finansial, butuh tenaga yang tidak akan selesai-selesai. Tantangan ini ya. Banding ini bisa habis 6 bulan, 1 tahun, kita nggak tahu. Sementara bicara politik kepartaian, ini ada batas limit verifikasi. Itu yang harus disadari, yaitu tahun 2024 ini nanti kita harus kompetisi lagi. Nah, sampai kapan proses dualisme ini berakhir? Apakah kubu Tommy Soeharto dalam hal ini ya kami sebagai satu komando Tommy Soeharto eksis, apakah mampu untuk menyiapkan verifikasi KPU? Ini dilema bagi kepengurusan Partai Berkarya. Tapi ya biarkanlah mereka partai dengan kekisruhan dan dinamikanya diproses secara hukum, tetapi kami Ormas Perisai Berkarya ya kan menjaga marwah dari Ketua Umum Bapak Haji Utomo Mandala Putra ini tetap terus bahwasanya Pak Tommy Soeharto eksis di luar sana dengan melalui ormas kami Perisai Berkarya gitu. Alhamdulillah ya kan, sekarang kalau bisa dijadikan partai clear. Sudah dikatakan bukan lagi 30%. Syarat untuk menjadi partai itu 30%. Kami sudah 27 provinsi. Melampaui berarti ya. Clear, paling dengan sebenarnya dengan 12 atau 10 saja bisa jadi partai. Kami 27 provinsi. Ya kan? Kenapa tidak? Ormas Perisai Berkarya dijadikan partai, kan gitu. Kalau kita mau kan, keinginan Pak Tommy daripada pusing memikirkan
kekisruhan, memikirkan kegaduhan, ya kan? Kami real ekonomi kerakyatan, ya kan? Sama supervisinya dengan Pak Tommy, menjaga marwah baik Pak Tommy, dan perisai berkarya adalah Tommy Soeharto. Tommy Soeharto adalah perisai berkarya. Gitu. Nah, inilah kerja-kerja kami. Ya. Kami juga kan mengenahkodai ormas-ormas yang ada di Partai Berkarya. Saya ketua umum Front Nasional Berkarya. Jadi merangkul ormas-ormas yang ada di Partai Berkarya. Mudah-mudahan menjadi peluru kita. Salam kenal, salam silaturahim. Berkenan hadir di kantor DPP Perisai Berkarya. Ormas Perisai Berkarya adalah salah satu ormas yang ada di Wikipedia, yaitu ormasnya Partai Berkarya. Ketika klik Wikipedia Partai Berkarya, di situ ada hanya satu ormas Perisai Berkarya. Kenapa Wikipedia ini tidak sembarangan? Karena kami aktif dalam proses-proses membesarkan Partai Berkarya Bapak Haji Hutomo Mandala Putra sebagai ketua umum. Ormas Perisai Berkarya supervisi sama dengan Partai Berkarya, yaitu ekonomi kerakyatan. Apa sih ekonomi kerakyatan? Ekonomi kerakyatan adalah bagaimana sejahtera petani, bagaimana sejahtera nelayan, bagaimana sejahtera pedagang, dan bagaimana keseluruhan masyarakat bisa sejahtera. Supervisi ini tentunya kami bermimpi itu kami juga harus utama sejahtera terlebih dahulu. Maka kami membuat suatu gagasan ekonomi kerakyatan, bagaimana kami mempunyai pemasukan ekonomi yang bagus. Alhamdulillah, mungkin saya sedikit mempromosikan suatu sistem, ya kan? Ormas partai jika tidak dipola dengan sistem, maka akan tidak berkembang lembaga atau organisasi tersebut. Maka kami sadar Ormas Perisai Berkarya dibangun dengan sistem yang bagus oleh tim. Alhamdulillah hari ini kami tanggal 11 Maret 2021 akan launching, yaitu aplikasi Mitra Thoyiban, yaitu suatu aplikasi yang mana seluruh masyarakat Indonesia itu bisa menjadi agen, bisa menjadi pelaku usaha, bisa menjadi pengusaha. Aplikasi itu sudah bisa di-download di Play Store, Mitra Thoyiban. Di situ ada banyak pembelian, ada banyak penjualan. Semua bisa menjadi pelaku ekonomi di aplikasi Mitra Thoyiban tersebut. Contoh, hari ini setiap kami membuka kepengurusan di tingkatan provinsi, tingkatan DPW, DPC, kami memberikan satu paket tas, yang mana tas tersebut ini ada produk-produknya. Ada produknya, di sini ada produk untuk kesehatan, nanti ada produk otomotif, kosmetik dalam satu paket ini. Nah, untuk menjadi anggota Perisai Berkarya cukup membeli satu paket ini, tas, yang mana harga untuk pasarnya itu 1.500.000 kalau dijual di pasaran 1.500.000. Tetapi beli di Perisai Berkarya hanya 250.000. Artinya anggota Perisai Berkarya untung 70%. Gitu. Itulah sistem kami. Lebih menguntungkan marketingnya, lebih menguntungkan pelaku daripada bisnis yang dibangun oleh Perisai Berkarya. Tidak hanya produk kesehatan saja, spare part, ya kan? Spare part seperti busi harga 25.000, tetapi kami berani harga 10.000. Gitu. Kenapa kok bisa murah? Karena kami tersistem dengan pabrik. Kami bekerja sama dengan pabrik, kami bekerja sama antara hulu dengan hilir. Ketika kawan-kawan, contoh Kabupaten Cianjur sedang panen, minggu depan akan panen cabai, sudah masuk di aplikasi ini sebelum panen. Sudah dilelang di aplikasi ini sebelum panen. Kita menyiapkan infrastruktur dari hulu hingga hilir. Kami tidak dalam proses bicara saja, tidak hanya
ini saja. Nah, ini aplikasinya, ya kan. Si pembeli dan penjual akan mendapatkan komisi di sini. Ya. Ada produk-produk apa saja di sini. Ada otomotif, kosmetik, semua ada, ya kan. Dan harga semua ada. Nanti di sini akan terlihat berapa keuntungan dari kawan-kawan. Ya. Sistem ini tidak mungkin dibohongi karena sudah tersistem oleh IT. Jadi kawan-kawan sedang tidur, di luar negeri ada pembelian tanpa diketahui, tiba-tiba saldo bertambah di sini. Tinggal diambil, ada sistem pengambilannya, langsung akan ditransfer dari pihak tim kami. Ini dalam satu perusahaan yang kami bangun, tidak dalam suatu lembaga perisai, karena perisai mempunyai yayasan, punya lembaga bantuan hukum, punya koperasi, dan kami punya perusahaan. Nah, produk ini dan sistem ini dibangun oleh salah satu perusahaan yang kami dirikan oleh Perisai Berkarya. Dengan kemandirian dan merangkul dari investor dan pelaku usaha, alhamdulillah program ini berjalan, dan 11 Maret 2021 ini akan kami launching. Mungkin itu yang bisa kami sedikit gambarkan tentang eksistensi Perisai Berkarya di luar sana. Gitu. Semoga dengan program ini bisa menjadi jawaban masyarakat di luar sana tentang keluhan dan kendala-kendala mereka dalam proses produksi maupun pasar. Sedikit saya sampaikan tentang sistem yang kami mainkan di Perisai Berkarya agar sampai ke para pengurus-pengurus DPW maupun DPD Perisai Berkarya. Jadi kami Perisai Berkarya ini nanti akan kami berikan mereka itu DPW itu kita jadikan mitra. Nah, mitra ini itu dia dengan DPD yang ada membuat reseller. Ya, mitra ini adalah agen. Ya kan, reseller adalah sub agen. Nah, mitra Toyiban ini nanti masuk ke aplikasi akan menyebarkan ini satu tas ini seharga 250.000. Tetapi kalau dijual eceran, produk ini dalam satu tas 1.500.000. Berarti keuntungan si reseller yang diberikan oleh mitra ini bisa 70%. Nah, keuntungan mitra yaitu DPW ini akan mendapatkan 2-3% keuntungan dari pembelian. 2-3% dari pembelian semua reseller yang dia sebar. Dari reseller DPD kan, contoh seumpamanya DPW Jawa Barat, di situ ada DPD Bogor, DPD Depok. Nah, itu dikasih tuh satu tas. Nah, reseller mereka menjual produk-produk ini, lalu order langsung ke PT Perisai, Mitra Toyiban ini langsung order tanpa diketahui oleh mitra, itu saldo akan tersistem di handphone aplikasi tersebut. Dapat 2% dari penjualan para reseller ini. Nah, reseller mendapatkan keuntungan 70% gitu dari penjualan produk ini. Jadi si mitra nggak perlu ini lagi, yang penting menyebarkan daripada tas ini 250.000, ya kan? Karena dengan tas ini nanti ada si reseller membeli produk-produknya mendapatkan 2-3% setiap pembeliannya, macam itu. Nah, brand ambassador kita Ustazah Oki. Nah, ini sudah ada di YouTube, Ustazah Oki. Dan ini produk ini sangat manfaat untuk kesehatan, dan nanti ada yang lainnya, kosmetik dan lainnya. Berapa produk yang terjual, maka mitra tersebut, DPW tersebut akan mendapatkan omset free daripada 2-3%.
Kalau sudah ada penjualan 1000 produk atau 1000 transaksi, ya kan? Anggap aja 1000 transaksi itu harganya 5.000. 5.000 dikali 1000, ya kan? 2%-nya tanpa diketahui oleh mitra, dapatlah 2-3%. Kalau melebihi dari 1000 transaksi penjualan si reseller, itu mendapatkan 3%. Terus berkelanjutan. Dan si mitra ini sebagai agen tunggal ini akan terus. Jadi keuntungan yang 2-3% ini akan diberikan kepada anaknya kalau si mitra itu sudah tidak ada atau meninggal gitu kan. Akan diturunkan kepada putra putrinya. Mungkin itulah kelebihan kita. Sistem itu yang kita bangun.